Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam sesi ini kita akan membahas tentang teknik-teknik dalam forecast penjualan. Pada sesi sebelumnya saya telah membahas tentang pengertian forecast penjualan yang berbeda dengan anggaran. Kalau forecast penjualan itu cenderung lebih ke tekniknya ya, untuk mengetahui potensial seberapa besar permintaan yang akan kita terima atau seberapa besar penjualan yang harus kita keluarkan. Ya, kalau permintaan kan berarti yang kita terima, sedangkan penjualan yang akan kita keluarkan gitu ya. Dimana ini cenderung, kalau di sesi kemarin saya jelaskan cenderung ke kuantitatif. Walaupun sebenarnya di dalam forecast penjualan itu ada analisa kualitatif, tetapi proporsinya jauh lebih kecil dibandingkan analisa kuantitatifnya. Ya, kalau yang kemarin sudah akses sesi sebelumnya pasti sudah sangat familiar dengan slide yang tampil berikut ini. Kemudian selanjutnya, apa saja yang ada di forecast penjualan? Secara garis besar ada dua, yaitu forecast berdasarkan pendapatan dan yang kedua berdasarkan perhitungan statistik. Ya, kalau berdasarkan berdasarkan pendapat itu dikelompokkan menjadi 4. Dan ini sifatnya nanti berurutan ya. Ketika pendapat salesman dianggap belum akurat, maka akan menggunakan pendapat sales manager. Kenapa? Karena menggabungkan keduanya, karena sales manager ini pasti secara umum atau sering kita lihat di lapangan pengalamannya, tingkat pendidikannya jauh lebih tinggi dibandingkan salesman yang memang dia di lapangan hanya saja pengalamannya pasti lebih sedikit dibandingkan sales manager, karena yang sudah jadi sales manager biasanya sudah menjadi salesman, tetapi yang jadi salesman belum menjadi sales manager. Nah, pendapat ini bisa digabungkan agar analisa forecast-nya lebih akurat. Nah, bahkan ketika pendapat kedua posisi ini atau kedua orang ini, yaitu salesman dan sales manager, yang dianggap kurang akurat juga dapat menggunakan tambahan pendapat dari para ahli, di mana sebenarnya pendapat salesman atau sales girl atau sales manager tadi itu sifatnya bisa jadi subjektif. Untuk setiap manager atau setiap sales itu akan berbeda-beda, maka dibutuhkan pendapat para ahli yang sifatnya lebih objektif. Ya, kalau berbicara tentang ahli kan pasti dia punya dasar gitu ya, selain pengalaman. Kemudian apabila ketika pendapat ini dianggap masih kurang akurat juga, kita dapat melakukan survei konsumen, langsung nyebar kuesioner gitu ya ke konsumen langsung di lapangan. Nah, selanjutnya untuk forecast berdasarkan perhitungan statistik itu ada analisa tren, hanya ada analisa tren. Tetapi analisa tren tadi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah penerapan garis tren secara bebas, di mana sifatnya subjektif, tanpa rumus matematika dan jarang digunakan. Maka kita bisa abaikan untuk yang analisa tren berdasarkan garis bebas tadi. Nah, yang kedua ini berdasarkan metode setengah rata-rata, dan yang ketiga adalah berdasarkan garis tren secara matematis, di mana dia dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada metode moment dan metode least square. Langsung saja saya akan membahas yang pertama, contoh mengenai penerapan garis tren dengan metode setengah rata-rata. Nah, langsung saya kasih contoh soal ya. Di sini ada data penjualan dari tahun 76 sampai 83. Berarti di sini yang saya ketahui adalah Y itu adalah penjualan. Kemudian N itu adalah jumlah tahunnya. Jumlah tahunnya ada 8 ya. Maka agar kita dapat mengetahui persamaan tren nilai penjualan dan nilai tren tahun 76 sampai 83, ini harusnya nilai penjualan tahun, sudah benar, nilai penjualan tahun 84, sedangkan yang kedua adalah nilai tren tahun 76 sampai 83. Dan gambarkan garis trennya. Lakukan adalah dengan menghitung semi total dan semi average dengan menentukan X-nya terlebih dahulu. Ingat, tadi saya sampaikan ada N itu adalah jumlah tahun. Nah, di mana N ini berbeda dengan X ya. Nah, kenapa ada dua kelompok ya, ada kelompok 1 dan kelompok 2, karena tadi metodenya adalah setengah rata-rata,
maka kita harus membagi dua, yang tadinya 8 tahun menjadi 4 tahun di kelompok 1 dan 4 tahun di kelompok 2. Bagaimana cara mencari semi total? Semi total itu diperoleh dari jumlah penjualan tahun 76 sampai 79 dan jumlah penjualan di tahun 80 sampai 83. Ya. Ini kebetulan jumlah tahunnya genap atau jumlah datanya genap ada 8, jadi kalau dibagi 2 tinggal 4 gitu ya. Sedangkan semi average itu diperoleh dari semi total dibagi jumlah tahun. Jumlah tahunnya ada 4 masing-masing. Berarti untuk kelompok 1 7.650 dibagi 4 sama dengan 1912,5. Gitu ya. Nah, untuk menentukan X kita mulai dari angka 0, berarti X-nya sampai angka 7. Nah, berarti nanti untuk tahun 84 itu X-nya adalah 8. Ya, untuk mengetahui Y-nya ya, nanti kita harus menghitung persamaannya dulu. Bagaimana menentukan persamaannya? Dari tabel berikut, maka kita dapat mencari persamaannya. Nah, untuk metode setengah rata-rata, persamaan trennya ya tetap sama. Y sama dengan A plus BX. Ya, kita masukkan tadi Y untuk kelompok 1 adalah 1912, kelompok 2 2012,5 ya. Dimana untuk X-nya bagaimana mencarinya? Kita lihat dulu yang kelompok 1 ya. Karena metodenya setengah rata-rata, berarti X-nya 0, 1, 2, 3, kita cari nilai tengahnya. Di mana nilai tengahnya? Antara angka 1 dan angka 2. Ya, ini saya melihat kolom X, kolom ketiga di tabel yang ada di slide ini. Nah, sedangkan untuk kelompok 2, untuk menentukan nilai X-nya itu adalah di X 4, 5, 6, 7. Maka nilai tengahnya adalah di antara 5 dan 6, yaitu 5,5. Kita gunakan metode substitusi atau eliminasi, sama saja ya, mana yang kalian lebih kuasai silakan digunakan. Maka akan ketemu nilai B dan A. Dari nilai A dan B maka kita akan dapat persamaan Y-nya. Persamaan Y-nya adalah sebagai berikut ya, 1875 ditambah 25 kali X. Maka untuk menentukan nilai penjualannya tinggal X-nya diganti 8. Lihat tabelnya ada tanda kurung ya, untuk Y belum diketahui, X-nya 8, tahunnya 1984. Terjawab sudah pertanyaan yang poin A. Sedangkan untuk poin B, nilai tren, sebenarnya simbol Y-nya harusnya ada Y aksennya. Jadi kayak ada tanda 1 di atasnya Y ya. Nanti kalian ngerjakannya gitu ya, kalau saya kasih tugas. Kalau Bu Maya sudah ngomong gitu, biasanya akan ada tugas. Nah, setelah itu kita akan menghitung nilai tren untuk tahun 78 sampai 83 ya, menggunakan persamaan yang sudah diketahui tadi. Nah, persamaannya ya tetap 1875 plus 25 dikalikan X, tinggal dikalikan X-nya saja. X-nya mulai dari 0 sampai 7. Ya. Nanti kalau misalnya pertanyaannya adalah 1978 sampai 84, berarti X paling akhir adalah 8. Kemudian untuk pertanyaan C, tinggal digambarkan saja grafiknya. Ya. Nah, untuk garis biru ini adalah persamaan trennya, yaitu kita menggunakan data Y aksen tadi. Sedangkan untuk garis warna oranye, ya, kunir bosok iki lek jarine wong Sidoarjo ya, Rek. Itu menggunakan data penjualan yang di awal. Saya ulang, untuk garis biru ini adalah persamaan trennya. Berarti pakai Y aksen. Sedangkan untuk yang oranye, garis oranye ini menggunakan data penjualan yang di awal. Ya, sebelum kita mengetahui persamaan trennya. Ini untuk analisa tren menggunakan metode setengah rata-rata.
Kemudian adalah contoh untuk metode garis tren dengan menggunakan bukan setengah rata-rata ya. Ini kita sudah masuk di analisa tren dengan metode momen. Jadi ini Bu Maya salah ketik ya. Kita masuk yang sudah di metode momen. Untuk metode momen, karena ini nanti salah ketik, jadi saya akan lampirkan juga slide-nya ya. Nanti saya betulkan, saya lampirkan slide-nya yang benar gitu ya. Untuk metode momen, soalnya sama yang saya gunakan, tetap langkahnya akan berbeda. Jadi untuk langkah pertama kita harus tentukan, selain kita tentukan X, kita tentukan X kali Y, kemudian X kuadrat. Dari kita tabel akan ini menggunakan persamaan yang sama untuk persamaan metode momen ini, tetapi langkahnya berbeda ya. Untuk Y-nya tetap A plus B kali X, namanya juga persamaan tren ya, itu saja, tapi bagaimana cara menentukan nilai A dan B-nya sudah ditentukan. Kalau yang tadi harus mencari semi total, semi average, baru bisa mencari A dan B. Nah, yang untuk metode momen ini caranya adalah sebagai berikut ya. Kita harus mengetahui sigma Y-nya tadi di tabel, kemudian sigma X kali Y juga di tabel, tinggal kita masukkan, N-nya jumlahnya 8, kemudian jumlah X-nya 28 ya. Nanti ketemu dua persamaan, disubstitusikan. Ketemu A dan B. Ini saya pikir kita tinggal mengulang saja, karena saya yakin di semester 1 kalian sudah dapat. Nah, sama, kita sudah dapat mengetahui persamaannya. Setelah persamaannya ketemu, nilai trennya kita dapat gambarkan grafiknya. Grafik yang garis biru ingat itu adalah Y aksen. Sedangkan yang yang oranye itu adalah data penjualan yang paling awal. Ya, ini untuk metode. Kemudian untuk penerapan garis tren yang selanjutnya dengan metode least square, ini juga salah juga ya, bukan dengan setengah rata-rata ya. Nanti Bu Maya betulkan, Bu Maya lampirkan itu PowerPoint-nya ya. Sorry ya. Datanya sama, soalnya juga sama dengan menggunakan metode least square. Langkah satunya sama dengan metode momen saja. Untuk langkah keduanya dalam menentukan nilai A dan B rumusnya berbeda. Sudah, tinggal dimasuk-masukkan saja. Sama ini ya. Untuk garis birunya adalah Y aksen, sedangkan untuk yang oranye adalah data yang di awal. Yang perlu diingat, kalian harus dapat membedakan nilai X dan nilai N gitu ya, bahwa ada Y dan Y aksen. Saya pikir penjelasan saya di sesi ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.